Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Depi Lucianti dengan NIM 1911S24 dari kelas ketiga Analis Kesehatan. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba materi ANOPA dua arah tanpa pengulangan atau dengan tanpa pengulangan. Seperti contoh berikut. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini merupakan akan dilakukan ANOPA dua arah tanpa pengulangan dengan menggunakan Excel. Oke. Seperti biasa, kita lakukan uji hipotesisnya terlebih dahulu. Uji hipotesis yang pertama, seperti biasa, H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 diterima dan H0 ditolak, maka lebih besar dari F tabel. Sudah ada uji hipotesisnya. Dalam hal ini sama F hitung yang akan dianalisis ada dua, yaitu terhadap pH meternya dan juga terhadap variabel analisnya. Jadi yang akan kita analisis itu parameternya dan analisisnya. Nah, jadi dalam ANOPA dua arah itu, dalam ANOPA dua arah tanpa pengulangan itu, kita akan menganalisis F hitung dan F tabel. Dan F hitung dan F tabel dari dua variabel, yaitu variabel dari pH meternya dan variabel analisnya. Oke, selanjutnya, kita ke langkah selanjutnya, pilih data, lalu di pojok kanan atas ada data analis. Seperti biasa, kita klik data analisnya terlebih dahulu. Setelah itu, tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita pilihlah ANOPA to factor without level, atau kita pilih yang ini ya. Lalu, oke. Nah, di sini kita disuruh input datanya terlebih dahulu, teman-teman. Input nih. Jangan salah memblok data yang akan kita input, teman-teman. Jadi harus benar-benar teliti untuk memblok data tersebut. Kita blok datanya dengan teliti. Lalu klik ini. Karena tadi kita menyertakan label yang kita blok, jadi kita klik label, lalu kita output range. Kita klik ini, jadi output ini di mana kita akan menempatkan si data hasilnya. Kita klik di sini saja. Lalu oke. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah adalah, keluarlah ini di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini setelah itu di sini ada jumlah, lalu ada rata-rata, varians. Nah, lalu kita sudah diketahui ada F hitung dan F tabel. Nah, untuk rows itu baris. Jadi untuk supaya tidak bingung, kita ganti aja jadi analis. Nah, untuk kolom ini adalah pH. Oke. Nah, karena sudah diketahui F hitungnya dan F tabelnya, dan ternyata F hitungnya itu 0,37209 dan F tabelnya 18,512282 untuk analis. Sedangkan untuk pH meter, F hitungnya 2,255814 dan untuk F hitungnya 19. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ternyata F hitung itu lebih kecil dari F tabel. Jadi
Tapi F hitungnya lebih kecil dari F tabel. H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Ternyata F hitung itu di sini lebih kecil dari F tabel untuk analis ini. Nah, hal ini tuh menandakan tidak ada pengaruhnya pH meter ini terhadap pengukuran pH meternya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan untuk pH meter, ternyata hasilnya F hitung lebih kecil juga daripada F tabel. Karena di sini F hitungnya itu 2,255,814, sedangkan untuk F tabelnya yaitu 19. Jadi F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Atau nilai papillumnya ini lebih besar dari 0,05. Jadi otomatis F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka papillumnya itu akan lebih besar dari 0,5 atau sebaliknya. Jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka nilai papillumnya akan lebih kecil dari 0,05. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.